Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku sekalian. Hari ini kita belajar tentang sistem EV atau Electronic Fuel Injection. Anakku sekalian, sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem bahan bakar bensin secara manual yang prosesnya menggunakan sistem karburator. Nah, hari ini Pawan akan menjelaskan tentang EV. Kita mulai saja pembahasannya. Nah, yang pertama, karburator vs EV atau versus EV. Kita lihat ya. Di karburator di situ ada pengabutan bensin pada venturi. Mana venturi? Nah, ya. Pada venturi. Oke. Sementara di EV pengabutan bensinnya pada injektor langsung ya, pada injektor langsung. Kemudian yang kedua, pengabutan tergantung aliran udara pada venturi. Ya. Sementara di EV pengabutannya tergantung tekanan bensin dan ukuran lubang injektor venturi. Oke. Ya. Jadi itu perbedaan antara karburator vs EV ya, atau EV gitu loh. Yang terakhir adalah komposisi campuran tergantung perbandingan lubang spuyer, skrup, penyetel, dan tinggi bensin di pelampung. Jadi manual. Jadi kalau spuyernya misalnya rusak ya bisa terpengaruh ya perbandingan bahan bakarnya gitu. Nah, sementara untuk EV komposisi campurannya tergantung perbandingan yang dikontrol oleh komputer berdasarkan lubang masuk dan posisi mesin. Ya, jadi komputer yang mengontrolnya itu ya itu tadi ya. Oke, lanjut. Sistem cok karburator vs EV ya. Sistem cok karburator itu biasanya ketika kita pertama sekali kita ingin starter di pagi hari gitu kan, itu biasanya susah ngidupinnya gitu. Makanya di karburator dengan menggunakan sistem cak, tarik dulu ya kan, dikeringkan dulu tuh vakumannya. Setelah kering baru bisa di starter gitu, ya. Sementara EV langsung bekerja karena ada water temperature sensornya yang di situ, WTS-nya itu yang mengeringkan ruang bakar itu ya, yang mengeringkan saluran masuk itu ya. Jadi perbedaannya ada cak itu tarik manual, tetapi ketika di EV itu langsung starter, bisa langsung ya. Beda sistem karburator dan PSEV ya. Oke, lanjut. Kemudian di karburator juga ada namanya power system karburator ya. Ini berfungsi ketika mobil butuh tenaga, misalnya ketika nanjak gitu ya. Nah, di sini di dalam power system karburator ya, menambah besar lubang saluran dengan membuka power valve ya. Jadi membuka power valve-nya itu agar bensin yang keluar lebih banyak bila mesin bebannya penuh ya, artinya dia butuh tenaga gitu. Sementara di EV dengan menambahkan jumlah bensin yang diinjeksikan, jadi hanya menambahkan jumlah bensin yang diinjeksikan ya. Nah, ini dikontrol oleh apa? Oleh ECU ya, terkontrol unit. Sementara kalau yang power system ya ada power valve ya secara manual. Baik, itu saja untuk power system karburator VSIV. Berikutnya adalah keunggulan sistem EV dibandingkan dengan sistem karburator. Apa itu kira-kira? Yang pertama adalah pengabutan lebih baik yang menjamin homogenitas campuran lebih baik. Karena dikontrol dengan komputer, maka pengabutannya lebih bagus, lebih jernih ya. Karena di situ ada sensor-sensor yang bekerja secara maksimal. Yang kedua adalah komposisi campuran sesuai dengan putaran dan beban mesin. Otomatis saja ya. Karena yang dikontrol oleh ECU, maka saat langsung komposisinya secara otomatis bercampur ya, sesuai dengan putaran dan beban mesin. Yang terakhir, pembakaran lebih sempurna ya, karena pengontrolan tadi, sehingga
bahan bakarnya lebih hemat, tenaga mesin lebih besar, emisi gas buang lebih rendah. Nah, ini yang kita nantikan di dalam teknologi sistem bahan bakar ya. Jadi kemungkinan karburator secara perlahan-lahan tidak lagi digunakan, mulai dari sepeda motor ya, mulai dari kemudian dari mobil gitu. Nah, kalau untuk mobil biasanya yang mobil-mobil untuk mobil yang di keluarga ya, itu yang biasanya yang pertama sekali dihapus ya. Jadi mobil keluarga yang karburator gitu ya. Tapi kalau penumpang masih ya. Oke. Baiklah. Di awal kita sudah menjelaskan perbedaan antara sistem EV dan sistem karburator ya. Dari sistem tenaganya, sistem cuknya, kecepatannya, sampai dengan keunggulannya ya. Nah, kita teruskan lagi macam-macam sistem EV ya. Berdasarkan lokasi injektor, ternyata EV itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah TBI, Throttle Body Injection. Itu injektornya berada di throttle body atau venturi, jumlahnya injektor 1 ya. Jumlah injektor 1 ya. Di tiap bodinya itu 1 ya, di venturi 1. Yang kedua adalah MPI, Multi Point Injection. Injektor dipasang pada manifold mengarah ke katup masuk. Ya. MPI, injektor dipasang pada manifold mengarah ke katup masuk. Jumlah injektor sejumlah silinder. Nah, seperti pada gambar tuh. Nah, situ ya, yang menempel pada katup masuk. Yang terakhir adalah GSDI ya. Gasoline Direct Injection. Injektor dipasang di kepala silinder, membuat ke ruang bakar. Jumlah injektor sejumlah silinder. Nah, itu macam-macam sistem EV berdasarkan lokasinya. Berikutnya adalah macam EV berdasarkan teknologi kontrol. Yang pertama adalah KZ-tronic. Kontrol injeksinya dilakukan secara mekanik. Nanti ada gambarnya ya. Yang kedua adalah LZ-tronic. Kontrol injeksi dilakukan secara elektronik dengan sensor utama airflow meter untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Yang ketiga adalah DZ-tronic. Kontrol injeksi dilakukan secara elektronik dengan sensor utama MAP. Sensor yang fungsi untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder dari tekanan manifold. Yang terakhir, yang sekarang ini lagi tren ya, itu Motronic atau EMS, Electronic Management System. Kontrol injeksi dilakukan dan kontrol sistem lain dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sensor yang ada sehingga diperoleh kerja sistem yang lebih optimal. Itu macam-macam EV berdasarkan teknologi kontrol. Nah, ini gambar EV tipe KZ-tronic ya. Itu lihat di gambarnya, dari tangki bensin, pompa bensin, saring udara, distributor bensinnya dilakukan secara manual ya, secara mekanik, sehingga untuk menyemprotkan injektor jadi secara mekanik ya, tidak secara komputer. Berikutnya adalah EV tipe LZ-tronic. Apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama adalah sudah menggunakan sistem ECU, ada pengontrolnya ya, Electronic Computer Unit ya, ada pengontrolnya. Yang kedua apa? Yang kedua sensornya juga berbeda ya. Kalau di EV tipe LZ-tronic ini, dia ada sensor utamanya adalah airflow meter atau AFM yang berfungsi untuk mengukur udara yang masuk dalam silinder ya. Tapi
FV tipe LC12 ini sudah menggunakan sistem sensor atau pengontrolnya dengan menggunakan SU. Oke. Selanjutnya gambar FV tipe D. Perbedaannya ada di sensornya, yaitu MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor, ya, sebagai alat untuk mendeteksi jumlah udara yang masuk ke silinder, ya. Jadi untuk tipe D ini perbedaannya hanya di MAP sensor, ya. Sementara di tipe L dia ada airflow meter, ya, mengatur aliran udara. Tapi kalau di MAP sensor ada alat yang mendeteksi jumlah udara yang masuk ke silinder. Secara sistem hampir sama, ya. Sistem bahan bakarnya dari tangki bahan bakar, ya kan, terus sampai dengan ke ruang bakar. Oke, baik, kita lanjutkan kembali, ya. Sistem FV itu ada beberapa sistem, ya. Yang pertama adalah sistem bahan bakar. Fungsinya adalah mensuplai bahan bakar tekanan tinggi sehingga siap diinjeksikan. Apa aja komponennya? Ada tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter, fuel damper, delivery pipe, dan pressure regulator. Itu di sistem FV, yaitu sistem bahan bakar, ya. Jadi ada berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen, ya. Dari tangki bahan bakar hingga pressure regulator. Itulah yang dinamakan dengan sistem bahan bakar. Berbeda dengan sistem bahan bakar pada karburator, ya. Gitu. Oke. Sistem berikutnya itu adalah sistem induksi yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam silinder, ya. Sistem FV yang kedua adalah sistem induksi yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Kira-kira apa saja komponennya? Ada air cleaner, air flow meter, air intake connector pipe, throttle body, air intake chamber, dan intake manifold, ya. Itu sistem FV yang dinamakan dengan sistem induksi. Oke. Sistem FV yang terakhir adalah sistem kontrol yang berfungsi mengontrol jumlah injeksi bahan bakar sesuai dengan kondisi kendaraan. Nah, sistem kontrol ini, ya, komponennya terdiri dari beberapa sensor-sensor. Ada sensor airflow meter, ignition coil juga, ya, ada coolant temperature sensor, ya, ada throttle position sensor, oxygen sensor, ya, yang terus FV komputer sampai dengan memberikan perintah ke injektor, ya. Jadi yang mengontrol injeksinya itu adalah sensor-sensor sehingga bisa mengatur masuknya bensin ke injektor. Baiklah, anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti Pak Wan akan jelaskan bagaimana cara kerja masing-masing sensor, bagaimana cara kerja sistem FV, sistem induksi, ya, hingga terakhir dengan sistem kontrol. Pak Wan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.